Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cika Bianca Putri Fani. NPM 2341140. Dari Prodi Manajemen. Kelas Manajemen 23B. Di video kali ini saya akan membahas mengenai critical review. Langsung saja kita bahas pengertian critical review. Critical review, atau yang sering disingkat CR, adalah ulasan kritis terhadap suatu karya ilmiah, seperti jurnal, artikel, buku, atau penelitian. Dalam critical review, penulis tidak hanya meringkas isi karya, tetapi juga memberikan penilaian dan analisis kritis terhadap karya tersebut. Tujuan critical review adalah untuk membantu pembaca dalam memahami dan mengevaluasi suatu karya ilmiah secara lebih mendalam. Critical review yang baik dapat membantu pembaca untuk memahami argumen utama karya ilmiah, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karya ilmiah, menentukan relevansi dan kredibilitas karya ilmiah, menemukan celah penelitian yang masih perlu dieksplorasi. Struktur critical review. Critical review umumnya memiliki struktur sebagai berikut. Sebuah CR yang baik umumnya mengikuti struktur berikut: pendahuluan, 10 hingga 15%, latar belakang, jelaskan secara singkat mengapa CR ini ditulis dan pentingnya karya ilmiah yang direview, topik dan tujuan, nyatakan topik karya ilmiah serta tujuan penulisan CR, misalnya, mengevaluasi metodologi atau membahas implikasi penelitian, identifikasi karya. Berikan informasi lengkap tentang karya ilmiah yang direview, judul, penulis, tahun terbit, jurnal. Sumber publikasi. Ringkasan, 20 hingga 25%, sinopsis objektif, sajikan ringkasan isi karya ilmiah secara ringkas dan padat. Fokus pada poin-poin utama, pertanyaan penelitian, dan temuan kunci. Hindari komentar pribadi. Jaga agar ringkasan bersifat objektif dan netral. Analisis dan penilaian, 40 hingga 50%. Metodologi, analisis dan evaluasi metodologi penelitian yang digunakan. Apakah metodologi tersebut tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian? Hasil penelitian, ulasan temuan penelitian secara kritis. Apakah temuan didukung oleh data dan analisis yang valid? Kesimpulan, kaji kesimpulan yang ditarik penulis. Apakah kesimpulan tersebut logis dan koheren dengan temuan penelitian? Kekuatan kelemahan, identifikasi kekuatan dan kelemahan karya ilmiah secara keseluruhan. Kekuatan bisa terkait dengan keunikan penelitian, metodologi yang kuat, atau kontribusi signifikan terhadap bidang ilmu. Kelemahan bisa berupa keterbatasan sampel, bias data, atau kurangnya pembahasan teori pendukung. Diskusi, 15 hingga 20%, konteks penelitian, hubungkan karya ilmiah yang direview dengan penelitian lain di bidang yang sama. Tunjukkan persamaan, perbedaan, dan kontribusi baru dari penelitian yang direview. Implikasi aplikasi, bahas implikasi temuan penelitian terhadap bidang ilmu terkait. Apakah temuan tersebut dapat diaplikasikan pada dunia nyata? Saran penelitian lanjutan, ajukan saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat membangun atau memperluas temuan karya ilmiah yang direview. Kesimpulan, 5 hingga 10%, ringkasan penilaian, ringkas kembali penilaian Anda terhadap karya ilmiah secara keseluruhan. Apakah karya ini kredibel dan memberikan kontribusi berharga? Rekomendasi, sampaikan rekomendasi kepada pembaca. Apakah karya ini layak dibaca atau direferensikan? Sekian dari saya, wassalamualaikum.